Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Puspitasari dan teman saya. Dengan saya Indah Rusmalina, Siti Nurhaliza, dan dengan saya Laili Nurmayanti. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Framework Big Data. Sebelumnya, apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Selanjutnya ada karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data terbagi menjadi 5. Ada volume, velocity, verity, veracity, dan value. Untuk volume itu sendiri adalah mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Jadi volume data yang besar ini akan membutuhkan teknologi pemrosesan yang berbeda dari penyimpanan tradisional. Yang kedua adalah velocity. Velocity itu adalah kecepatan data yang dihasilkan. Semakin data dengan kecepatan tinggi, teknik pemrosesannya juga berbeda dari data transaksi biasa. Verity. Big data itu sendiri berasal dari berbagai sumber. Seperti tadi ada 3 kategori, yaitu data terstruktur dan semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, tipe data yang bervariasi ini membutuhkan kemampuan pemrosesan dan algoritma khusus. Sedangkan untuk veracity sendiri adalah mengacu pada akurasi dan konsistensi data. Data dengan akurasi tinggi akan memberikan hasil analisa yang berkualitas. Sebaliknya, apabila data dengan akurasi rendah mengandung banyak bias, noise, dan abnormalisasi. Data ini jika tidak diolah dengan benar akan menghasilkan keluaran yang kurang bermanfaat baik dalam gambar atau kesimpulan yang keliru. Veracity ini adalah tantangan yang cukup berat dalam pengelolaan big data. Selanjutnya ada value. Value ini adalah potensi nilai sosial atau ekonomi yang mungkin dihasilkan oleh data. Selanjutnya kita bahas tentang fungsinya big data. Di sini terdapat beberapa fungsi big data. Yang pertama itu untuk memprediksi atau menganalisa penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Yang kedua itu adalah menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Yang ketiga itu mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Nah, berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Indah. Framework Big Data. Framework Big Data adalah sebuah software yang biasa digunakan para programmer untuk memudahkan mereka dalam membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi, yaitu plugin dan konsep untuk membentuk suatu sistem agar tersusun dan terstruktur secara rapi. Framework Big Data ini juga menyediakan sebuah struktur untuk organisasi perusahaan agar bisa mendapatkan keuntungan dari sebuah potensi Big Data. Framework Big Data ini juga bertujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan jangka panjang. Dan struktur dalam framework Big Data ini juga menyediakan sebuah pendekatan organisasi dalam memperhitungkan semua kemampuan organisasi dan praktik Big Data agar dapat sukses. Adapun manfaat menerapkan framework Big Data yaitu seperti menyediakan struktur untuk organisasi yang baru saja ingin memulai dengan Big Data, ataupun sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan lagi kemampuan Big Data mereka secara lebih jauh, serta bisa mencakup semua aspek organisasi yang harus diperhitungkan dalam organisasi Big Data. Dan adapun vendor independen. Vendor independen ini bisa diterapkan ke organisasi manapun terlepas dari pilihan teknologi, spesialisasi ataupun alat. Dan adapun bisa di sini manfaat framework Big Data juga bisa menyediakan model referensi umum yang dapat digunakan dalam lintas fungsi departemen ataupun batas negara.
serta bisa mengidentifikasi kemampuan inti dan terukur di masing-masing 6 domainnya sehingga organisasi dapat berkembang dari waktu ke waktu. Adapun elemen framework Big Data yaitu 1. Strategi Big Data. Strategi Big Data adalah rencana yang dirancang untuk mengatur suatu strategi dalam mencapai kesuksesan bisnis di tengah banyaknya data. 2. Arsitektur Big Data. Arsitektur Big Data adalah sebuah struktur keseluruhan yang mempresentasikan dari logical dan physical sistem dari Big Data itu. 3. Algoritma Big Data. Algoritma Big Data adalah sebuah struktur perhitungan data yang ada di dalam Big Data. 4. Proses Big Data. Proses Big Data adalah sebuah alur dalam perencanaan pengelolaan data. 5. Fungsi Big Data. Fungsi ini dapat diartikan bisa mengambil sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. 6. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini bisa dicontohkan seperti AI atau bisa disebut artificial intelligence yang merupakan sebuah kecerdasan buatan yang dapat merubah big data yang ada di dalam maupun di luar organisasi untuk memenuhi suatu kepentingan bisnisnya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya ada contoh framework Big Data yang isinya terdapat Apache Hadoop, Apache Hive, MapReduce, Apache Storm, dan Apache Spark. Untuk Apache Hadoop ini adalah proyek terbesar dengan kode sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Lalu untuk Apache Hive ini dibuat oleh Facebook yang untuk menggabungkan skalabilitas salah satu alat big data yang paling populer dan banyak diminati oleh MapReduce dan aksesibilitas SQL. Lalu untuk MapReduce sendiri ini adalah algoritma dalam pemrosesan volume data mentah besar yang diperkenalkan oleh Google pada tahun 2004. Dan Apache Storm ini adalah solusi terkemuka yang berfokus pada yang terfokus bekerja pada aliran data besar secara real time. Untuk Apache Spark ini adalah kerangka kerja yang open source yang dibuat sebagai solusi yang lebih maju solusi maju dibandingkan dengan Apache Hadoop. Kerangka awal ini dibangun khusus bekerja dengan big data. Lalu di sini ada big data pipeline. Di sini terdapat data engineering, data analistik, dan data delivery. Di dalam data engineering ini tercakup ada data collection, ingestion, cleansing, transformation, dan enrichment. Sedangkan di dalam data analistik mencakup feature engineering dan komputasi. Lalu di data delivery ini terdapat penyajian data termasuk penerapan model dalam aplikasi atau sistem visualisasi dan lain sebagainya. Lalu di sini ada big data analistik yang isinya ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Di dalam deskriptif ini adalah analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi. Hampir semua organisasi telah mengimplementasikan analisis jenis ini. Lalu untuk diagnostik, analisa jenis ini menggunakan drill down data untuk mencari alasan lebih mendalam mengenai apa yang sedang terjadi. Untuk prediktif, analisis prediktif memberikan prediksi mengenai apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Terus untuk perspektif sendiri ini memanfaatkan analisis deskriptif dan prediktif. Analisis jenis ini memberikan insight untuk dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Implementasi Big Data, Business, Customer Profiling, Product Development, Price Optimization, Telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang mau tidak mau harus berurusan dengan Big Data. Terlebih lagi saat ini layanan telekomunikasi bisa dibilang adalah jantung dari dunia digital kita.
Jika data sering disebut sebagai denial, maka penyedia layanan telekomunikasi seperti memiliki sebuah tambang minyak yang sangat produktif. Kesehatan. Data dalam bidang kesehatan adalah salah satu contoh big data karena volume, kompleksivitas, keragaman, serta tuntutan ketepatan waktunya. Artificial intelligence. Setelah implementasi big data dalam arti pengelolaan dan analisa data dapat dilakukan dengan baik, tantangan berikutnya adalah bagaimana dengan data itu kita bisa melatih mesin untuk dapat belajar sehingga dapat bekerja dan memberikan insting secara otomatis, cepat, dan akurat. Maka artificial intelligence, machine learning, deep learning muncul kembali dan menjadi tren terbaru masa kini. Kesimpulan, jadi big data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar. Data-data tersebut terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data tersebut akan terus berkembang seiring berjalannya proses pengumpulan data. Mungkin jika tidak ada big data di masa yang serba canggih seperti sekarang ini, kita akan kesulitan dalam menentukan pilihan. Kesalahan menentukan pilihan tersebut dapat berdampak fatal untuk bidang yang sedang ditekuni. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah-salah kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.